Tong hayang kamar babu aslina aing mah. Piraku gunung juga kieu. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Kim Jong Un. Seperti yang kalian tahu ya di judul video ini, kali ini saya akan mendaki gunung terindah dengan sabana terbaik se-Asia Tenggara. Ya, Merbabu termasuk gunung favorit di Indonesia. Dan sebetulnya ini kali kedua saya mendaki gunung ini. Setelah sekitar 2021, saya mendakinya lewat jalur Tekelan. Namun pesona Merbabu membawa saya kembali untuk merangkai langkah, menyusun sejarah, mentai cerita, membangkitkan asa dengan teman-teman pendakian yang berbeda. Perjalanan yang kami lakukan kali ini adalah pembuktian jalur yang katanya bikin sinting. Ya, Swanting adalah jalur yang kami pilih. Apakah kami mampu melewatinya dengan tersenyum? Ataukah jalur ini akan membuat kami beneran sinting? Ataukah saya sudah sinting ketika mengedit video ini? Tidak ada yang tahu. Oke, perjalanan kita mulai dari tukang bakso. Ya, perjalanan ke Merbabu via Swanting. Ini kan rencana mau ke Mau ke stasiun Padalarang, tapi kita singgah dulu di Ciburuy karena lapar kacida. Ini sudah salatri beteng aku. Pokoknya kalau sudah salatri seperti ini ada jurus paling ampuh untuk menghilangkan lapar. Bakso di Sanguan. Ya, inilah bakso recommended buat nyimpang ketika perjalanan ke Bandung yang letaknya di pinggir Okeke di Ciburuy sebelum Padalarang. Selain baksonya endul, juga tetelannya pun sangat banyak dan girinyih. Jadi sebenarnya perjalanan kami dimulai dari kota kecil sejuta cerita, Cianjur Tea. Kami berangkat motoran sekitar pukul 5 sore dari Cianjur dan memang berniat singgah di sini untuk mengisi buntelan kadut yang lapar sebelum sampai ke tujuan kami di stasiun Padalarang, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi kereta untuk menuju BC Swanting. Setelah puas jajablok, kami melanjutkan memotoran ke stasiun Padalarang. Ya, pukul 19.30, akhirnya kami sampai di stasiun Padalarang. Jadi rencana kami akan memarkirkan motor kami di sini untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Kiara Condong. Adapun tarif parkir per malam untuk motor di parkiran stasiun Padalarang ini untuk 24 jam pertama tarifnya Rp6.000 dan untuk 24 jam berikutnya Rp8.000.
berlaku kelipatan. Sedangkan kami terhitung dari masuk sampai nanti keluar setelah pendakian dianggap 3 kali 24 jam. Sehingga tarif yang harus kami bayarkan sejumlah Rp22.000. Adapun untuk tarif lengkapnya, screenshot saja ini. Sebelum memasuki stasiun, kami harus melewati pos pemeriksaan untuk memastikan barang bawaan kami aman sampai kereta. Benda yang paling tidak boleh masuk ke kereta adalah gas portable. Karena kami sudah beberapa kali melakukan perjalanan dengan kereta api, tentu saja Bapak Satpam tidak akan menemukan benda itu. Karena kami memang prepare untuk tidak membawanya. Ya, karena rencana awal kami akan berangkat ke Kiara Condong dengan jadwal kereta jam 9 malam, jadi kami belum memesan tiket kereta. Namun melihat kondisi kami yang setengah 8 sudah sampai stasiun dan masih bisa untuk membeli tiket online, jadi rencana jam 9 kami percepat menjadi keberangkatan jam 8 saja. Karena untuk informasi saja, kalau jadwal kereta dari Padalarang ke Kiara Condong itu selalu ada di setiap jamnya. Jadi jangan takut ketinggalan jadwal kereta. Takutlah hanya jika kamu ketinggalan waktu sholat. Yo. Kosong. Wah, si jam euy. 18.30 sampai di stasiun Padalarang. Tadinya rencananya kita mau berangkat ke Kiara Condong itu jadwal kereta jam 9, tapi karena jam setengah 8 sudah nyampe, jadi ternyata masih bisa booking melalui aplikasi sama. Jadi bisa booking jam 8 jadi secepatnya. Jadi kita akan ke Kiara Condong sebentar lagi jam 8. Kereta nggak maju, siap-siap. Padalarang Kiara Condong booking. Perjalanan Padalarang Kiara Condong 1 jam saja. Gadang Bang. Naon atau jejak teh aya masalah naon nyarita ka abi. Aya masalah naon. Budak esi aya we. Putus, Budak esi aya. putusnya? Ilen. Siga tuh ngimpi balikan deui. Lain sedihna mun diburatkeun. Sedih tunduh ka urang lain. Mana yang jadi pejabat mah tuh. Berangkat di Padalarang jam 8, jam 9 sampai Kiara Condong jam 9 lebih 15. Udah nyampe 1 jam 15 menit perjalanan di Padalarang. Mantapnya. Berapa menit? Jam 15. Dia nawar, dia datang ngawan. Dia masuk ngalangan. Ayo. Kereta masih lama, perjalanannya masih jam 10 di 10, sedangkan sekarang baru jam 9 lebih 15. Makanya kita nyari makan dulu di sekitar stasiun Kiara Condong ini. Mantap, lapar deh.
Mang dua Baswub cobaan jus. Bagi kalian yang mau samaan nih, kayak kami ke Gunung Merbabu dengan moda transportasi kereta api dengan ongkos termurahnya 80.000, yaitu kereta api Kahuripan, dan kami turun di stasiun terdekat dari Basecamp Swanting, yaitu stasiun Lempuyangan. Baiknya kalian pesen tiket jauh-jauh hari, karena biasanya H-1 minggu pun biasanya kereta api Kahuripan sudah full penumpang. Ya namanya juga ongkos murah, pasti banyak yang pakai. Kami pun booking 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya. Berang naik angkot berangkot. Berapa jam perjalanan bos? Sekitar 8 jam. Kecepatan kereta api itu jangan kayak kelihatan dia bising. Naik via wates. Ya, dia via wates. Akses pintu keluar stasiun Lempuyangan terletak di sebelah kanan dari datangnya kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa dalam perjalanan Anda berikutnya. Alhamdulillah sejam 10 voting sampai ke jam berapa teh? Jam 7. 8 jam lebih. Lalu dihormati kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Lempuyangan. Sebelum Anda turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau putar-tukar di dalam kereta. Serta mohon periksa dan teliti kembali tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera pada tiket Anda. Bagi penumpang yang turun lebih stasiun tujuan yang tertera pada tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Setengah 7 tarik baru sampai Lempuyangan. Oh ya, ini penting bagi Anda yang mau melakukan perjalanan seperti kami. Setelah sampai di stasiun Lempuyangan, biar kalian tidak linglung, bingung atau hulang-hulang, bahkan sampai lelempangan tepuguh hingga nuburung. Sebelum berangkat ke sini dipastikan dulu kalian booking travel seperti kami nih. Jadi kami sudah janjian dengan travel yang kami kontak jauh-jauh hari sebelum berangkat. Karena setelah kami hitung-hitung, booking travel dirasa paling murah daripada kami ngeteng naik turun bis, atau naik elep, naik ojek, naik angkot, beca, delman, atau naik karpet Aladin. Pokoknya lebih murah travel, titik. Kata keren Mac Bung. Dan ya, rupanya mamang-mamang travel yang kami booking sudah standby untuk menjemput kami. Dengan hanya membayar 400.000 all in, tinggal duduk manis, kalian langsung menculur ke Basecamp Swanting. Jadi kalau dihitung-hitung, 400.000 dibagi 6 orang menjadi 67.000 per orang. Murah kan? Pokoknya mah very worth it lah. Luar stasiun lapar banget.
Kita lagi cari makan, tapi di sini banyaknya sewaan motor. Tempat makannya dikit, tapi kita coba, mungkin kita mau cobain ini. Ya, tadinya kami mau makan di warung Bu Mega tidak pakai wati, tapi karena takut dikasih daging banteng, kami pun cek toko sebelah dan memutuskan untuk makan dulu di sini. Nah, nasi pecel, nasi pecel. Perjalanan jauh dari Bandung ke Yogyakarta membuat lambung berontak, terus mengalir naik ke otak. Akhirnya memesan nasi pecel sebagai makanan pengganjal. Well, Beres daang, sat-sat burusut. Mono, siap, becek jam 7 lebih 10 menit. Berangkat ke BCT, berangkat ke BC dari Terminal Lempuyangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Berangkat ke BC, tapi sebelum itu kita mau belanja dulu logistik karena di Cianjur kita tidak beli logistik, baru rating dibawa ke kereta api. Makanya kita beli logistiknya di sini aja, dekat dengan BC. Belum lihat hinyai, sedut. Siap-siap beli logistik kan. Move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. Setelah selesai membeli semua logistik keperluan untuk pendakian, kami pun melanjutkan perjalanan ke basecamp Suwanting yang sepertinya tidak lama lagi kita akan sampai karena di kiri dan kanan jalan sudah terlihat khas lingkungan pegunungan dengan dominasi perkebunan sayur dan tipis-tipis hutan tropis yang syahdu nampak sejuk dilihat dari jendela mobil. Yo. Jam 9.15 menit sampai basecamp Suwanting, langsung registrasi per orang 35.000, berikut ojek, nanti ada rinciannya. Terus dicek isi carrier, dicek satu persatu, semua dikeluarin. Mantap. Ya, demi kelestarian alam dan kepatuhan peraturan, dicek dan dicatat satu persatu barang bawaan seperti ini memang sangat menyita waktu. Tapi namanya juga Taman Nasional. Beginilah prosedur dan SOP yang harus dijalani. Lagian peraturan seperti ini kan muncul karena ada pendaki Najkal yang menjadikan gunung sebagai tempat sampah. Makanya segala upaya dilakukan demi terciptanya kelestarian yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk generasi kita yang akan datang. Itu.
Jadi rincian total biaya untuk bisa mendaki Gunung Merbabu via Swanting ini adalah, saya mulai dari Simaksi, ada 2 kali pembayaran. Booking online Gunung Merbabu via Swanting ini per orang sebesar 75.000, dan sesampainya di BC kita dikenakan biaya lagi 35.000 dengan rincian yang tadi sudah saya berikan. Transportasi, kami berangkat dari stasiun Padalarang menuju stasiun Kiara Condong dengan pembayaran tiket sebesar Rp5.000. Dilanjut tiket dari Kiara Condong menuju Lempuyangan sebesar Rp80.000, dan terakhir sewa mobil travel dengan asumsi Rp400.000 untuk 6 orang menjadi Rp67.000 per orang, sehingga total yang harus kalian keluarkan untuk tiketing dan transportasi adalah sebesar Rp262.000 untuk 1 orang. Biji mana? Apakah cukup murah atau cukup mahal atau cukup tahu? Sok komen di Arab. Jadi kolom komentar atuh. Eta terangkanlah tentang tung eta terangkanlah eta jiwa yang Ya, nggak tahulah. Dulu saya pikir wisata paling murah itu adalah naik gunung ya. Tapi akhir-akhir ini gunung rasanya jadi mahal ya. Jadi ini teh harus bayar gitu. Untuk sare di alam, untuk kulintingan di leuweung itu jadi mahal sekarang. Tapi ya apa boleh buat ya, tai kucing bulat-bulat. Karena kita resep ya, kita mah hobi. Ya itu juga demi pendapatan daerah juga ya. Mudah-mudahan selain tiketnya yang nambah mahal, simaksinya yang nambah mahal, pelayanannya, sarana dan prasarananya juga dilengkapi ya. Dan mudah-mudahan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini ya. Apalagi di Jawa Barat ya, di tempat saya banyak pungli gunungnya. Ya, ngomong-ngomong videonya udah beres ya. Nanti kalau untuk pendakiannya saya bikin video lagi part 2 ya. Ngapain masih di sini? Videonya juga udah beres.